sedikit agak nggak enak nih Kang. Enggak. Kalau dibilang licik nih. Oh gitu ya? Iya. Tapi kan punya akronim yang bagus. Ya itu. takutnya kan untuk orang-orang yang menilai licik itu apa sih? Kan licik kan tuh Iya. negatif. Iya. Ada bahasa bijak mengatakan Ya, datang bersama-sama itu adalah sebuah kemajuan. betul. Bekerja bersama-sama adalah sebuah kesuksesan. Laras. Namun hidup bersama secara rukun dan damai itulah yang paling sukar. Nah, bagaimana Mbak Dede kegiatan-kegiatan mempersatukan daripada seniman-seniman, Iya. apakah senioritas ataupun junior yang teramu dalam satu organisasi kegiatan sosial? Ya, Bisa diceritakan? paling di ini ya kita bikin acara silaturahmi seperti itu Kang. Kegiatan-kegiatan Paling silaturahmi kegiatannya ya di acara arisan Arisan. kayak gitu-gitu. Oh, jadi arisan itu adalah temu kangen. Iya, Di samping karena silaturahim. karena kan kita biasanya kan kalau misalkan jarang ketemu, kalau di panggung kan jarang Kang ketemu. Masing-masing punya kesibukan ya. Nah, bagaimana Mbak Dede melihat dan menghasilkan suatu hikmah dari kegiatan arisan itu? Iya. Apakah antara man to man, antara manusia dengan manusia, ada ikatan emosional, terus berbicara masalah bagi-bagi job, berbicara masalah hal-hal sekitar dunia-dunia entertain atau bagaimana? Ya yang garis besarnya ya paling kita ketemu ngumpul sebulan Makan sekali, bareng. makan-makan bareng, Nah. terus biasanya ada nyanyi-nyanyi juga kayak Oh, gitu-gitu. gitu ya. Ya terus nggak jauh-jauh dari ngerumpi, Itu maunya wanita kayak gitu, ngegosip. Gosip, digosok-gosok tambah sip ya. Iya. Tapi kadang ada positifnya juga sih Kang. Di antaranya Ya maksudnya kan kita seneng ketemu kumpul. Kalau di panggung kan jarang Betul. ketemu. Jadi miskomunikasi. ya. Mm-mm. Jadi kegiatan arisan berarti per orang itu sekitar kurang lebih nominalnya 1 jutaan ya Mbak? Enggak, yang sekarang mah enggak lihat ke nominalnya. Oh, gitu. Kita lihat ke silaturahminya. Substansinya silaturahim. Yang saya takutkan ketika para peserta arisan, Ya. artis-artis papan atas itu biasanya kalau spill job, yang saya takutkan nganpas. Artinya nganpas Meledre. enggak. Artinya babah di panggungan, Mbak. Babah di Aduh, panggungan Kang. dicukupin duit teh. Aja santer-santer artis papan Maaf. atas. Maaf. Maksudnya gini Kang, kalau untuk macet sih ya, pasti. setoran, Pasti ada. ya tergantung. Tapi itu kan Tapi ada jangka waktunya. Oh, gitu. Kita kasih tempo. tempo paling berapa hari kayak gitu. Nah, misalnya ada kendala arisan, salah satu peserta itu telat untuk nyetor. Itu kan resikonya pimpinan, Mbak Dede. Ya, Berarti untuk ditalangin dulu ya, Mbak ya? ya ditalangin. Dana talang. Berarti investasinya banyak loh, Mbak. Ya lumayan. Ya, dari host, dari nyanyi, dari sales. Naudzubillah duitnya itu mana Amin, naudzubillah. amin ya robbal alamin. Subhanallah. Ajak orang pendong. Kemudian bagaimana mensiasati ketika kita opso? Artinya Iya. ketika kita berhenti manggung. Biasanya kan kalau seniman itu musiman. Ya betul. Dari wong Indramayu, entek panggungan, entek duit. Lah, kelengan praga. Sementara mangan kebutuhan-kebutuhan sejene Kudu. apa maning anak-anak kudu. Oh. Nah, bagaimana mensiasati hal yang demikian, Mbak? Ya begono, kita cari kegiatan yang sekiranya Mendatangkan duit. itu, Oh, gitu tapi ya. yang positif. Tapi nggak pernah ngamen di jembatan-jembatan atau tidak pernah ngamen di bus-bus kan? Ya apaan kemarin itu bawa batok sambil pakai blangkon kan. Kang Kaji. Coba. Setiap mobil berhenti, Ya.
Ya sekarang ditembangi bae kok kan neblok blur. Nah, kemudian bagaimana Mbak Dede mengevaluasi menilai para junior? Ya Ya. sekarang kan junior lagi naik daun. Mm-mm. Satu album atau satu single albumnya lagu itu meledak, Ya. mendongkrak namanya menjadi guest star bintang tamu, kemudian menaikkan daripada harga jualnya. Ya. Nah, bagaimana Mbak Dede melihat perkembangan para junior penyanyi-penyanyi muda saat ini? Ya, kalau menurut saya sih ya luar biasa. Dengan banyaknya bermunculan artis-artis, sekali keluar satu lagu Meledak, langsung booming. booming. Luar biasa, Bang. Itu juga kan pengalaman yang pernah dirasakan Mbak Dede ya Mbak? Ya, Di samping nama meledak, panggungan juga ikut meledak. alhamdulillah Finansial seperti bom. juga ngikut ngintil. Tapi gini Kang, beda saya pengalaman saya nih dari tahun 2000 sampai 2019 itu saya bikin tiap tahunnya itu satu album. Nah pas 2020 pas Covid ya sampai 2022 nih paling saya bikin solo Oh, satu lagu dua lagu yang satu tahunnya. hebat. Karena kan gini Kang, waktu 2000 sampai 2019 itu kan kita promo kan bisa dari penjualan kaset, terus dari iya banyak promo TV, terus Radio tapi lokal, radio mah masih ada sampai sekarang. Tapi untuk 2020 sampai sekarang kan jarang Media. kita jual kaset, jarang. Pakai media yang lebih Jadi ya canggih. di YouTube saja. YouTube, Instagram. Makanya FB. kebanyakan sekarang teman-teman artis bikin lagu itu nggak nyampe ada yang satu album. Oh gitu ya. Paling satu lagu keluar terus lama lagi bikin lagi satu lagu lagi kayak gitu. Satu sensitivitas dari sosok Dede Setiawati yang begitu humble. Dia tidak pernah merasakan iri, hasad, Alhamdulillah. dengki dengan para junior yang notabene beliau itu booming di dalam menyanyikan sebuah lagu dan lagunya meledak. Itu sebagai cerminan dari sebuah ketulusan hati, kelembutan budi. Seperti apa yang telah saya sampaikan di awal bahwa seni itu kan indah. Keindahan itu sesungguhnya adalah yang mampu meramu manusia sehingga terbebas dari penyakit-penyakit hati. Betul. Mbak Dede menemukan inner beauty untuk malam ini. Nah, apakah Mbak Dede punya harapan-harapan pesan-pesan khusus terhadap junior-junior Mbak Dede yang sekarang lagi booming? Misalnya, weh kamu tuh jangan aji mumpung selama kamu namanya meledak, hasilnya duitnya juga banyak, ditabung atau gimana? Sebetulnya sih gini Kang, kalau tentang kayak si artis-artis yang sekarang lagi booming itu ya, tergantung sih, tergantung kembali ke dirinya masing-masing. Tapi Mbak Dede pernah memberikan nasihat nggak terhadap beliau-beliau itu? Ya kalau nggak deket-deket amat sih ya enggak lah. Ya semestinya kan di dalam acara arisan jadi itu. Gini aja apa kalau misalkan kita lihat nih si A misalkan oh begitu berarti cukup tahu aja kayak gitu. Gitu. Sebagai senioritas paling tidak kan saya sarankan ya Mbak ya, di dalam acara arisan itu semestinya Mbak sebagai chairman ataupun sebagai pimpinan di dalam arisan paling tidak kan ada beberapa kalimat sebagai tauziah, mengingatkan, sebagai tadzkirah, sebagai pengingat kepada mereka sesungguhnya yang namanya kemasyhuran itu adalah relatif singkat. Seperti anu Mbak, seperti generasi pisang. Tumbuh, besar, berbuah, bertandan, masak, ditebang, tumbuh lagi anakan ya. Itulah reinkarnasi ataupun reinterpretasi daripada kehidupan. Yang jadi pertanyaan, begini Mbak, saya tes IQ Mbak. Apa kuno? Nah, sebenarnya setiap generasi ke generasi kan punya perbedaan. Perbedaan yang mendasari itu yang bisa merubah diferensiasi adalah sebuah keniscayaan. Yang jadi pertanyaan, apa bedanya pemuda zaman dulu dengan pemuda zaman sekarang? Pemuda zaman dulu sama yang sekarang? Betul. Kalau yang sekarang mungkin pemuda zaman dulu. Dulu. Iya. Kalau dulu
pemudanya, untuk pemuda zaman dulu ya perasaan biasa aja, Kang. Jadi menurut saya, Bedanya kalau yang sekarang kan mengikuti zaman modern. oh iya, betul juga. Kalau menurut hemat saya, pemuda zaman dulu amat sangat berbeda, kontras sekali dengan pemuda zaman sekarang. Kalau pemuda zaman dulu telat bergerak tertembak. Pemuda zaman sekarang telat cabut membengkak. Kalau pemuda zaman dulu mati muda memeluk senjata. Tapi kalau pemuda zaman sekarang mati muda memeluk janda. Lebak unrang beli ngerti. Kalau pemuda zaman dulu semangatnya 45, Mbak. Tapi pemuda zaman sekarang semangat 69. Kalau pemuda zaman dulu melihat seseorang itu berdasarkan isi hatinya. Pemuda zaman sekarang melihat seseorang berdasarkan isi dompetnya. Konon ya. Kalau pemuda zaman dulu ketika diajak mesum, dia berkata, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Kalau pemuda zaman sekarang, ini kesempatan gitu loh. Ngeri ya. Just kidding. Serem. Serem. Sekarang beralih ke ranah yang lebih privat, ke lebih pribadi. Mbak Dede saya dengar-dengar pernah launching album religi. Menurut kabar ini Mbak Dede itu ketika melakukan qiyamul lail, tahajud hajat, sholat nawafil lainnya, Mbak Dede berhasil menciptakan sebuah lagu religi yang judulnya Nyuwun Hidayah. Iya. Nah, bagaimana nih ceritanya? Sebetulnya sih nggak ada niat ya, cuma karena kalau misalkan bulan puasa Ya, pengen aja. gitu. Tapi kan Coba ada single. dasarnya kan, ada dasarnya. Artinya dasarnya ketika Mbak Dede bertahajud kepada Allah, wa minal laili fatahajjat Iya. bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terus Mbak Dede ada rasa kesal, ada ilham yang terpancar dari hati kemudian tersalur lewat Iya. bahan lagu. Barangkali inspirasinya seperti itu ya. Ya dari situ juga. Dari situ. Terus di dalam lagu Nyuwun Hidayah ceritanya apa-apa di dalam kemasan lagu itu, Mbak? Apakah ceritanya ada penyesalan? Iya. Ada dosa-dosa yang pernah saya lakukan, Betul. kemudian saya bertobat menuju inabah, jalan kepada Allah. Bisa menyanyikan beberapa lirik aja Mbak Sok, Mbak? Aduh kelingan beli ya cah. Dicoba inget-inget masa lagu sendiri nggak inget. Nyuwun Hidayah. Ning dhuwur sajadah Coba. kula bersimpu. Lilana, lilana, lalala, Faktor U. Itu ciptaan Mbak Dede. Sunjikir menyebut namamu ya Allah. Coba. Itu subhanallah. sempat pertamanya kan bahasanya pakai bahasa daerah. Iya. Terus dibikin lagi bahasa nasional. Nah, pernah nggak Mbak Dede menyesali perbuatan-perbuatan Mbak Dede masa lalu? Pasti. Adakah tersirat bahwa kita mengenang satu dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, kemudian ada ghirah, ada kesematan untuk bermuhasabah. Artinya, masa lalu itu saya buruk sekali ya. Ini pengalaman saya pribadi, Mbak. Iya. Karena saya juga pernah mengalami masa-masa suram, masa-masa jahiliyah. Iya. Terus apa harapan Mbak Dede ke depan untuk agar kita tetap berkholwat, tetap dekat dengan Allah? Ya harapannya ya yang jelas pengen lebih baik lagi. Betul. Terus ya jangan mengulangi, kalau bisa jangan mengulangi dosa-dosa yang masa lalu. Betul, betul. Terus mencoba dan terus mendekati yang maha kuasa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Syarat taubat kan pertama harus nazam. Ya. Nazam itu ada penyesalan. Kemudian yang kedua ada niat untuk tidak mengulangi lagi Betul. perbuatan-perbuatan masa lalu.
Dan ketiga, harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Iya. Subhanahu wa taala. Dari sisi agamis, bagaimanapun juga yang namanya manusia itu tetap akan menemui pungkasaning urip. Saya, Mbak Dede, kru-kru yang lain, Iya. mereka-mereka itu adalah camat, Apa? calon mati. Camat Cecom. Iya benar. Nah, Mbak Dede kan punya organisasi, punya grup namanya DDS. DDS Kucing Garong. DDS Kucing Garong sebagai branding Kucing Iya. Garong ya. Nah, pengalaman kemana aja Mbak yang mentasnya lebih jauh di luar daripada wilayah-wilayah Jawa Barat? Kalau dulu sih waktu Kucing Garong itu belum punya grup ya. Ya. Paling jauh ke Solo. Oh, Solo. Terus kalau keluar negerinya paling jauh di Dubai. Dubai. Hebat. Berarti ada tawaran dari para tenaga kerja ya? Iya betul. Oh. Dilihat dari penghasilan Mbak Dede nih. Maaf, saya Iya. pribadi, kalau misalnya saya ataupun rekan-rekan saya, kru saya, secara langsung memanggil Mbak Dede sebagai guest star, sebagai bintang tamu, kira-kira pada tarif berapa nih Mbak? Aduh, so ngupain nebeng gak ada. Pajak yang layak dan pantas seperti itu. Kita tidak menghargai siapa-siapa, menghargai orangnya sama lagunya yang meledak. Masa salah-salah. Ada kisaran 6-7 sampai ke situ Mbak. Walah, kalau misalkan kita lihat ini aja, sedikasihnya Allah saja. Amin, amin. Kalau misalkan ada yang berani gede, ya alhamdulillah rezeki. Ada yang cuma sekian, Mbak Dede tolong dong, minta dihadirin Mbak Dede, ya alhamdulillah, disyukurin aja Kang. Hebat ya Mbak. Jadi Istilahnya aja nampik rezeki. yang sedikit tapi membuat keberkahan itu jauh lebih baik daripada yang besar tapi melupakan. Betul. Yang kita cari kan keberkahannya Mbak ya. Nah, percuma kita kalau besar, syukur-syukur Iya. besar dan berkah. Syukur-syukur. Itu yang kita cari. Betul. Nah, sekarang feedback Mbak. Feedbacknya bagaimana sih Mbak Dede melihat saya sebagai seorang Didi Darmadi yang lahir dari sebuah dunia hitam, kemudian bermetamorfose off dari panggung, kemudian menjadi tukang obat di sini tuh Mbak. Wah itu luar biasa Kang. Karena saya Menurut saya nih Biasa pribadi di luar. ya Kang ya, ya, menilai Kang Didi nih dari dulu ya. Pokoknya apa yang Kang Didi lakukan waktu zaman dulu itu menurut saya ya saya ambil positifnya aja. ya Lagian misalnya kan nggak tahu Kang Iya. apa yang Kang Didi perbuat waktu Betul, zaman betul, dulu. betul. Nah, Tapi melihat melihat sekarang, Ya. alhamdulillah, pokoknya ada sesuatu yang sangat luar biasa. alhamdulillah. Ini juga kan tidak lepas dari sebuah upaya yang maksimal. Ya kan Kita- itu kan termasuk hidayah juga. Amin. Kenapa Mbak Dede enggak minta kepada Allah nyuwun hadiah bukan hidayah? Kalau bedanya nyuwun hidayah itu kan sama Allah. Iya, Kalau nyuwun hadiah, sama ya manusia. minta aja sama manusia, terutama sama Kang Kaji. Kaji Kang siapa? Kaji Hendrik. Kang Haji, denger tuh. Beda urusannya kalau minta hadiah sama Kang Kaji Hendrik. Yang punya mebel, Nah, gitu. furniture. Furniture. Wih, ya. sing paling laris. AB juga. AB Chicken. chicken, ini pokoknya untuk pemirsa. Jadi kalau membutuhkan furniture nih ya, mebel, apa aja ada. Pokoknya dijamin harganya terjangkau. Terutama chicken deh, AB chicken. AB chicken. Wih, nikmatnya tiada tara. Alhamdulillahirabbil alamin. Awas Kang Gaje. Para penggemar itu melihat Mbak Dede Iya. tetap cantik. Wah, masa sih Kang? Ya saya kan licik tadi tuh di atas dikatakan Tapi lincah, saya cantik. sebetulnya saya Nasyuk. sedikit agak nggak enak nih Kang. Enggak. Kalau dibilang licik nih. Oh gitu ya. Iya. Tapi kan punya akronim yang bagus. Ya itu. takutnya kan untuk
orang-orang yang menilai licik itu apa sih? Kan licik kan tuh Iya. negatif. Ya. Padahal kan licik itu singkatan dari Lincah. pencipta lagu nih, Kang Didi nih. Lincah, Cantik cantik, dan asyik. dan tua. Saya itu paling tua, Mbak. Kenapa saya off di panggung? Karena saya orangnya top. Tapi kan TOP, tua, ompong peot. tapi kan tua-tua keladi. Tua-tua bakul kali. Ya, berbicara licik itu ada salam, Mbak. Dari sedulur kula, Bos Balong, bahkan potongannya jenengan kalian Kang Yadi di-upload di bagian kan kula, Kang Kanapi Wong Segeran Kidul. Oh, Bos Balong. Iya, itu teman saya. Sing CS. duwe balong. Betul, betul. Kang Kanafi. Kang, ya kalaupun ketemu sama Mbak Dede salam. Iya. Kapan mampire? Bos balong. Bos itu. Bos, nanti kapan-kapan saya mancing. Tapi ikannya gratis. Pastilah dijamin. Iya. Kang Kanapi itu orangnya bagus lah. Luar Humble, biasa. luar biasa. Karena biasa di luar. Beliau. Beliau. Nah, Mbak Dede kemudian Iya. sekarang kan Mbak Dede udah berumah tangga, udah punya anak. Cucu belum? Cucu belum? Iya. Berarti masih muda. Oh, muda. Masih Pikirnya 17 muda. tahun. Lahir tahun berapa sih, Mbak? 75. 75, berarti kalau dihitung-hitung berapa ya? 47, 46 jalan. Oh, 46. takonnya ku umur ya. Sudah, Kak. Jadi gini, dari pusar ke atas boleh 46. Pusar ke bawah harus 17 tahun. Aduh, judulnya. Ngeri. Terus kita makin malam makin asik berbicara Makin nih. asik dan Makin romantis. Iya, makin romantis. Rokok makan gratis. Heeh. Gitu. Yang pasti pemirsa, Iya. kita berdua itu adalah mantan-mantan penjahat yang kini menjadi seorang penjahit Mantan-mantan preman. pensiun. Terserah penilaian dari pemirsa bagaimana mengevaluasi daripada Iya. saya dan Mbak Dede. Tapi sebenarnya kami itu udah metamorfose, udah merubah diri, bermuhasabah. Mbak Dede adalah sebagai Insya hamba Allah. Allah yang melakukan inabah. Saya juga untuk belajar mencari daripada Amin, jati diri amin. saya yang tercecer di jalanan. Nah, Mbak Dede silakan untuk closing statement, untuk penutup pesan-pesan apa yang disampaikan, terutama buat rekan-rekan seniman ataupun terhadap kru-kru Kang Didi Podcast. Kok langsung closing ya? Ya, Perasaan baru sebentar. enggak lah, udah lama gitu. Karena kalau terlalu lama ibaratnya kue, makin lama makin membosankan. Silakan, Mbak. Oke, pemirsa. Pemirsa Kang Didi Podcast. Jangan lupa saksikan terus ya Kang Didi Podcast. Acaranya yang sangat luar biasa dan terutama presenternya nih. Kayak Kang Didi Darmadi nih. Pokoknya senior, luar biasa, semuanya lengkap. Jangan lupa ya saksikan terus podcast Kang Didi Podcast setiap malam minggu. Terima kasih banyak kehadirannya Mbak Dede. Mohon maaf. Sama-sama. Saya berbicara Mbak Dede justru tidak menguliti, tapi anggap ini merupakan satu keharusan. Tuntutan skenarionya harus seperti itu. Untung ngulitinya baru segitu ya. Iya, saya takut ngulitinya banyak-banyak, takut Mbak. Takut sekali karena itu ranah pribadi seseorang. Demikian pemirsa, bincang kita untuk saat ini bersama Dede S si Kucing Garam. Mohon maaf segala kehilapan, kekurangan saya pribadi. Jangan lupa, jangan bersyukur karena bahagia. Bersyukurlah untuk selalu bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.